Hayyinin adalah hati, sikap yang tenang menenangkan, teduh meneduhkan. Layyinin, sopan, santun, dan semua berasal dari hati yang penuh kasih sayang. Yang ketiga, qaribin, dekat, akrab, hangat, supel. Rasulullah adalah seperti ini. Dari mana datangnya orang bisa qarib? Pernah tidak kita jumpa dengan seseorang yang nyaman sekali, bahkan ngangenin, rindu ingin ketemu. Tapi pernah juga kita jumpa dengan orang yang rasanya enggan, mau ketemu lagi tuh rasanya malas, dengar namanya saja tidak suka. Diamnya saja sudah membuat kita tidak enak. Ini adalah penyebabnya ketakaburan. Makin sombong, makin tidak akrab. Makin tawadu, makin akrab. Jadi orang yang sholatnya bagus, itu kecenderungannya rendah hati. Rasulullah SAW kalau berjumpa dengan orang itu kalau pulang tuh puas sekali, sampai pikirannya itu, saya adalah orang yang paling disukai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul kalau berjumpa dengan orang, beliau tuh atensinya full. Raut muka, tutur kata, postur tubuh juga. Kalau mengucapkan salam, beliau menjawabnya sempurna. Kalau dipanggil, beliau membaliknya seluruh badan. Beliau mengasongkan tangan dulu dan tidak dilepas sebelum dilepaskan. Beliau pun kalau orang pergi, beliau tetap di pintu sampai orangnya pergi. Dari awal sampai akhir fokus dan puas orang itu. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang tawadu. Kita sering dekat dengan anak, badan dekat dengan anak, tapi kita fokus ke HP, ke bacaan sendiri. Ini walaupun fisik dekat, hati akan jauh. Rasulullah adalah orang yang membuat orang puas. Kalau di depannya bergurau, Rasul ikut tersenyum. Kalau di depannya bercerita yang mengagumkan, Rasulullah ikut takjub. Kalau Rasul mendengar orangnya menceritakan yang menyedihkan, beliau ikut prihatin dan asli. Hadirin sekalian, orang yang tawadu itu cirinya adalah lawan dari takabur. Takabur itu cirinya batorul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, orang yang rendah hati itu sangat cinta kepada kebenaran dan tidak menganggap orang lain lebih rendah dari dirinya. Kita ini dihormati bukan karena kita punya pangkat, jabatan, kedudukan, tidak. Kita ini dihormati karena dua hal. Satu, karena Allah ngasih topeng, ngasih kelebihan yang membuat orang menghormati kita. Dan yang kedua, karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, dan kesalahan kita. Itulah yang membuat orang menghargai kita. Kalau Allah buka aib kita atau ambil topeng kita, kita tidak akan lagi dihargai siapapun. Nah, selagi Allah memberikan topeng, bungkus, ayolah hati kita ini rendah hati. Biarlah topeng kita dihormati orang, tapi pribadi kita tetap merunduk. Dan itu ternyata yang membuat kita jauh lebih mulia. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Jenderal Sudirman, kita sudah tahu jenderal paling kurus mungkin badannya karena sakit. Beliau wafat, topengnya sudah diambil. Tetapi sampai sekarang Jenderal Sudirman disegani, dihormati, dikagumi. Bukan karena aksesorisnya, topengnya, tapi karena pribadinya yang mulia. Dan itu kuncinya, tawadu. Orang yang rendah hati. Tidak pernah orang mulia dengan kesombongan seperti Firaun. Justru orang mulia dengan kerendahan hati. Orang yang sholatnya bagus mesti akan banyak sujud. Dan sujud itu membuat hati semakin merunduk, tawadu. Qaribin, orang yang akrab, buah dari kerendahan hati. Sekali lagi, ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Hayyinin, orang yang tenang, tembut, meneduhkan. Layyinin, orang yang lemah lembut, sopan, santun. Qaribin, orang yang sangat hangat, akrab, buah dari kerendahan hati. Dan yang keempat, sahlin atau sahl, yaitu orang yang
mudah urusan, tidak ribet, tidak berbelit-belit, tidak ruwet, tidak mendramatisir masalah, tidak membuat urusan menjadi lebih rumit. Rasulullah SAW memberikan anjuran dalam dakwah, yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan tuh, jangan dibuat ribet, jangan dipersulit. Basyiru wala tunafiru, gembirakan suasana tuh, jangan dibuat mencekam, menegangkan dan membuat orang menjauh. Nah saudaraku sekalian, hidup ini pasti banyak masalah. Masalah tuh ada skalanya macam-macam. Nah yang dianjurkan oleh Islam, Rasulullah kalau ada dua urusan, beliau pasti mencari yang lebih mudah, yang lebih simpel. Nah seharusnya kita begitu. Namun sayang sekali sikap yang emosional, tidak bisa mengendalikan diri, seringkali membuat masalah sederhana jadi besar. Ban meletus, aduh celaka. Ban meletus, padahal hanya meletus ban dan tidak celaka. Kenapa ban meletus? Karena sudah waktunya. Ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Allah membagi-bagikan rezeki kepada hambanya. Kadang kita dibuat sakit. Waduh saya ini sakit, padahal sakitnya ringan, tapi seakan-akan parah. Justru yang membuat dia menderita itu bukan penyakitnya, tapi mendramatisir masalahnya. Menjelang pensiun berapa banyak yang panik. Sibuk memikirkan, bagaimana uang nanti. Padahal 58 tahun dia hidup terjamin rezekinya. Makan terjamin, rezeki lain terjamin. Mengapa kita lebih sibuk memikirkan yang tidak ada sampai lupa kepada Allah yang sudah menjamin kita 58 tahun. Nah saudara-saudaraku sekalian, orang yang sholatnya bagus, salah satu cirinya adalah sahlin. Bisa melihat sebuah masalah itu proporsional. Tidak dibesar-besarkan sehingga menjadi masalah baru, tapi juga tidak menganggap enteng sehingga dia tidak menyelesaikannya. Tenanglah hadirin sekalian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Allah tahu keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Karena Dia yang menciptakan kita. Allah tahu keperluan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah pun tahu semua ancaman untuk kita, karena semua yang mengancam pun adalah makhluk milik Allah dalam kekuasaan Allah. Marilah kita biasakan berpikir tenang, jernih, proporsional. Gimana ada orang yang tidak suka kepada kita? Ya, tidak mungkin semua orang suka kepada kita. Urusan kita bukan membuat orang lain suka kepada kita. Urusan kita adalah membuat Allah suka kepada kita. Rasulullah sempurna akhlaknya, sempurna keimanannya. Tetap ada yang tidak suka. Dan Rasul tidak pusing dengan orang yang tidak suka. Bahkan Rasul menjadikan orang yang tidak suka ini menjadi ladang dakwah bagi beliau. Kalau setiap orang menghina, kita hina lagi. Orang meledek, kita ledek lagi. Orang membuka aib, kita buka aib lagi. Kalau gitu untuk apa kita sekolah tinggi-tinggi dan belajar agama? Kalau bisanya hanya meniru keburukan orang. Ayo sahabatku sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Mari kita menjadi orang yang sahlin. Orang yang bisa menempatkan masalah pada tempatnya, tenang dan berpikir solutif. Kalau nasi jadi bubur, tidak usah panik. Sibuklah mencari cakwe, ayam, kacang polong, kerupuk, kecap, seledri, bawang goreng, dan sambal. Kita jadikan bubur ayam spesial. Bergeraklah terus, jadikan setiap masalah menjadi peningkat iman, peningkat amal soleh, dan peningkat kemaslahatan hidup kita. Bapak Ibu yang baik, semoga berkah Isra Mi'raj ini kita bisa makin senang belajar agama, makin memperbaiki kualitas sholat kita berjamaah. Kalau belum bisa di masjid karena situasi, kita juga sungguh-sungguh mengajak keluarga berjamaah dan tepat waktu. Dan mari kita jadikan dampak dari sholat itu menjadi pribadi yang hayyinin, layinin, qaribin, sahlin. Orang yang tenang dan menenangkan, sangat sopan santun kepada siapapun, akrab karena rendah hati, dan sibuk dengan menyelesaikan masalah, tidak mendramatisir masalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, maha mendengar, terimalah semua amal ibadah kami. Ampuni ya Allah semua dosa dan aib kami.
Engkau maha tahu apapun yang kami perbuat selama ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ampuni sebusuk apapun masa lalu kami, sekelam dan sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ampuni kezaliman kami kepada orang tua selama ini. Ampuni kezaliman kami kepada orang-orang yang berbuat baik, kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada kaum duafa. Ampuni ya Allah solat kami yang sangat jarang khusyuk. Ampuni kami jarang beristighfar, jarang bersyukur atas limpahan karunia. Ampuni kami sering berburuk sangka kepadamu. Juga ampuni kami masih jarang bersabar ketika kepahitan harus kami jalani. Berkahi sisa umur kami ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, lindungi kami dari segala bala, fitnah, wal bencana. Wafatkan kami semua kelak husnul khatimah. Jadikan umur yang sisa ini penuh berkah dan istiqomah ya Allah. Terima semua amal kami. Angkat bala, bencana dan musibah ini dari kami semua. Bukakan hikmah di balik semua ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudaraku sekalian. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan jadikan sabar, salat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.